tahap yang kedua, bagian kedua. Alhamdulillah di sini sudah bergabung bersama kita Ustazah Nursilatur Rahma LC. Beliau adalah penulis dan wakil Direktur Ma'had Abu Bakar Asy-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai macam ilmu ya, yang kemudian harapannya nanti bisa kita amalkan ya, bisa kita teladani sehingga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kita masuk ke sesi untuk acara inti, untuk acara yang pertama adalah tilawah. Ya. Tapi sebelum itu kita buka bersama forum kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qiyamatin yakanata yakanistami dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita Mbak Siti Baroroh. Monggo Mbak Siti bisa dimulai. Quran surat Al-Baqarah. Monggo Mbak Siti, Al-Baqarah ayat 99 sampai 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما آهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Bisa sekalian dibacakan artinya, Mbak? Masih di mute, Mbak Siti.
Artinya ini saya masih membuka Bu, nih tadi ngambil Quran di masjid, nggak ada artinya. Sebentar, saya buka di HP dulu. Artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu, Maha benar Allah segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Siti atas bacaan Qurannya ya. Semoga semakin menguatkan ruhiyah kita, bisa menyirami ruhiyah kita dan semakin mengukuhkan niat kita bersama di sini. Insya Allah kita bersama-sama untuk berthalaqul ilmi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi inti karena Ustazah Sila juga sudah bergabung dari tadi, pangapunten Ustazah Sila. Monggo waktu sepenuhnya saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ini, dan ini untuk kali yang kedua. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan semoga majelis ini mendatangkan banyak kemanfaatan untuk kita pribadi ataupun keluarga juga.
orang-orang di sekitar kita untuk dunia maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah di majelis yang mulia ini kita sampaikan salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan beliau di yaumil akhir nanti, karena kita termasuk orang-orang yang insya Allah hanya berkumpul karena Allah, ingin menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mengikuti jejak beliau, meneruskan perjuangan beliau bersama ya. Dan khusus untuk di hari Jumat ini, selain kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat ya kepada Rasulullah SAW, dan juga di sore hari itu waktu yang mustajab, terutama di hari Jumat untuk berdoa, maka kita bisa memperbanyak doa di penghujung hari di hari Jumat ya. Selain juga ada anjuran sedekah dan yang lain sebagainya, itu beberapa sunnah yang mungkin perlu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain pada hari Jumat ya. Insya Allah sudah mandi Jumat, kemudian sudah membaca surat Al-Kahfi, memotong kuku, bersedekah, juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang saya cintai, untuk kali ini ya kita akan membahas bagian kedua dari tafsir surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan cukup ya ini nanti waktunya dari ayat 9 sampai 31. Kalau tidak ya nanti kita cukupkan secukupnya ya. Kemarin kita sudah sampaikan pada ayat 1 sampai 8 yang berisi tentang pokok-pokok akidah dan bagaimana sangkalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menjadikan ya selain Allah itu anak ya yang disembah, dan itu merupakan perkara yang sangat mungkar begitu. Nah, ibu-ibu sekalian dan juga teman-teman, untuk kali ini dari ayat 9 ini kita akan membahas tentang inti daripada surat Al-Kahfi ini yang berkisah tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Ashab itu sebenarnya pemilik bisa, penghuni bisa ya. Kahfi itu adalah gua ya, gua. Nah, ini ibu-ibu sudah menerima materinya ya? Sudah belum ibu-ibu? Sampun ya. Tapi yang kemarin saya kirimkan memang belum saya perbaiki. Ini pun yang saya perbaiki masih ada juga yang keliru karena waktunya terbatas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Ini ashabu nuzulnya cukup panjang ya, disebutkan di dalam hadis. Jadi kisahnya untuk singkatnya seperti ini ya. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, memproklamirkan ya, menyerukan bahwa beliau adalah seorang nabi, ada beberapa golongan di antara penduduk Makkah ya. Ada golongan yang meyakini, yang akhirnya masuk Islam, di antaranya adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib itu ya, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair dan yang lain sebagainya yang termasuk as-sabiqunal awalun. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, kemudian mereka langsung menerimanya. Ada juga golongan yang ragu, ada juga golongan yang menentang, begitu. Karena memang penduduk Mekah ini termasuk penduduk yang tidak tersentuh ya oleh dakwah para nabi, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ya. Rasulullah memang diutus pada suatu kaum yang masuk ke zaman fatrah. Fatrah itu antara nabi satu dengan yang lain itu sangat jauh ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, sehingga ada beberapa wilayah yang tidak tersentuh dengan dakwah para nabi tersebut, di antaranya adalah kota Mekah, sehingga di Mekah ini sangat sedikit sekali ahlul kitab ya, hanya sangat-sangat sedikit sekali. Nah, berbeda dengan Madinah. Kalau di Madinah ada Yahudi ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Kalau di Mekah tidak ada ya. Sehingga dari mereka ini berkerumun dan bertanya-tanya bagaimana ini supaya membuktikan Muhammad ini nabi atau bukan ya. Kemudian mereka bersepakat untuk mengutus dua orang, yaitu An-Nadhr ibnu Haris dan Uqbah ibnu Al-Muh ya, untuk pergi ke Madinah menemui ulama-ulama atau rohib-rohib ya Yahudi, di mana mereka adalah orang-orang ahlul kitab yang mengetahui lebih banyak
tentang nabi-nabi sebelumnya gitu. Yang mungkin di antara pengetahuan itu menjelaskan tentang sifat-sifat nabi yang akan diutus ya. Nah, mereka berdua ini pergi menemui rohib ya Yahudi di Madinah, dan ketika sampai pada rohib tersebut mengatakan ya, ujilah Muhammad itu dengan beberapa hal ya. Jadi sifat-sifatnya Nabi Muhammad disebutkan ya, sifat-sifatnya sesuai dengan pengetahuan mereka, tapi ini harus dicek kompetensinya gitu ya, apakah dia benar-benar nabi atau tidak gitu, karena soalnya ini tidak diketahui banyak orang kecuali oleh orang-orang yang memahami betul tentang nubuah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad disuruh menjawab 3 hal. Yang pertama adalah tentang kisah beberapa pemuda yang meninggalkan kaumnya, bagaimana kisah akhirnya dan bagaimana kronologi mereka itu bisa meninggalkan kaum tersebut, karena kisah ini sangat menakjubkan, dikenal di kalangan ahlul kitab. Kemudian yang kedua, tentang laki-laki yang melalang buana dari timur sampai barat, juga bagaimana kisahnya. Kemudian soal yang ketiga adalah tentang ruh ya, apa itu ruh gitu ya. Kemudian 2 orang ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menyampaikan kepada kaumnya agar Muhammad diuji dengan 3 hal ini. Nah, ketika Rasulullah didatangi oleh mereka, saat itu belum turun wahyu ibu-ibu ya, untuk memberikan jawaban ini semua. Yang akhirnya Rasulullah menjanjikan besok ya, insya Allah akan saya jawab gitu ya. Datang besok, besoknya lagi, tidak pula turun wahyu yang menyatakan tentang jawaban ini semua gitu ya. Sampai pada 15 hari, kita bisa bayangkan ya, saat itu Rasulullah juga ummi kan, tidak bisa baca dan tulis, tidak ada informasi sedikit pun tentang hal ini dari orang-orang sebelumnya. Ya, hanya Allah yang bisa menjawabnya, tapi kenapa tidak ada wahyu turun? Sempat menjadi ujian yang berat ini 15 hari bagi Rasulullah SAW. Yang kemudian di hari ke-15 ini mereka menuntut, mana jawaban kamu yang kamu janjikan kemarin wahai Muhammad begitu ya. Kalau tidak berarti kamu hanyalah orang-orang yang mengaku-ngaku saja sebagai nabi. Nah, akhirnya tidak selang dari itu turunlah surat Al-Kahfi ayat 9 dan seterusnya ini ibu-ibu ya. Ayat 9 sampai ayat 22 ya, yang berkisah tentang Ashabul Kahfi ya. Nah, ini dari ayat 9 sampai ke ayat 12. Ini kalau film itu trailernya ya. Jadi kisah singkatnya. Ayat 9 sampai ayat 12 begitu. Nanti baru ayat 13 itu kisah rincinya gitu. Maka di ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba gitu ya. Nah, karena tadi disampaikan oleh para rohib Yahudi bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi ini merupakan kisah yang menakjubkan, ya, yang mengherankan, yang menunjukkan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 9 yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi ini berupa am hasibata, apakah kamu mengira, ini sebuah pertanyaan ya yang menunjukkan pengagungan ya, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang mendiami goa warrokim ya, rokim ini adalah, ada yang mengatakan itu sebagai anjing, ada batu yang bertuliskan nama-nama yang berada di dalam goa ibu ya. Karena waktu sang raja mengejar, mereka tidak bisa ditemui ya. Nanti akan kita jelaskan secara rinci. Akhirnya dianggap itu sebagai kuburan mereka, ditulislah nama-nama orang tersebut di batu prasasti tersebut gitu ya. Jadi rokim ini bermakna 2 gitu ya. Kanu min ayatina ajaba, ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan tentang nubuah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang hidup jauh dari zaman hidupnya Ashabul Kahfi ini, tapi memiliki informasi secara rinci tentang kisah mereka yang bisa menjawab tantangan orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa beliau adalah nabi. Ya, tentang nubuah Muhammad SAW. Meskipun dalam surat Al-Kahfi ini
ada kisah-kisah lain juga yang tidak kalah menakjubkan, tapi kisah Ashabul Kahfi ini adalah termasuk kisah yang diangkat oleh Allah untuk membuktikan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, informasi yang sangat detail ini tentang kisah ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun yang lalu terjadi, tapi Rasulullah memiliki informasinya secara detail, dan setelah diklarifikasi kepada para ulama Yahudi, ternyata kisah yang disampaikan Muhammad ini persis sebagaimana kejadiannya meskipun Rasulullah tidak hidup di zaman tersebut ya. Nih, kemudian di ayat ke-10 Allah sampaikan idza awal fityah ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yaitu dimulai id itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kalau ida itu yang akan datang. Ya, di mana saat itu? Jadi sudah berlalu di waktu yang lama. Awal fityatu, awa itu mencari perlindungan ya Ibu ya. Awa ya'wi, maka ma'wa itu tempat perlindungan. Al-fityah itu para pemuda. Nah, fityah itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak, tapi jamaknya masuk jam'u killah, jamak yang sedikit, yang kurang dari 10 ya. Jumlahnya banyak, tapi tidak lebih dari 10 itu namanya jam'u killah. Karena memang jumlah pemuda yang menjadi Ashabul Kahfi itu tidak lebih dari 10 gitu ya di sini. Id awal fityatu ilal kahfi, di mana mereka mencari tempat perlindungan kepada kahfi itu ya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah meminta dua hal saat mereka harus lari dari kejaran sang raja dengan bala tentaranya karena memiliki dakwah dan akidah yang berbeda ya. Mereka diancam dan mereka harus lari. Kemudian diberi petunjuk kepada Allah untuk berlindung kepada goa, dan di dalam goa itu mereka berdoa untuk dua hal. Yang pertama memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya min ladunka dari sisimu rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan beritahukan kepada kami petunjuk untuk menyelesaikan masalah kami ini. Nah, ini doanya ya Ibu-ibu ya, bisa diamalkan setelah kajian ini ya, terutama ketika kita dalam keadaan dan situasi yang genting, memiliki banyak permasalahan, apalagi permasalahan itu kita tidak tahu solusinya bagaimana, kita tidak tahu jalan keluarnya. Itu kita bisa berdoa memohon kepada Allah dua hal. Yang pertama diberikan rahmat dari sisi Allah, yang dengan rahmatnya itu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Insya Allah akan lebih baik dari semua yang kita kumpulkan dari dunia. Ya, ini doanya singkat tapi maknanya luar biasa. Jadi ketika kita memohon rahmat kepada Allah, itu berarti kita memohon sesuatu yang lebih baik dari semua dunia yang kita kumpulkan. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un gitu ya. Kemudian yang kedua yang kita minta adalah wahayyi, hayya ayu hayyi itu siapkan, berikan, anugerahkan, sempurnakanlah kepada kami min amrina dari permasalahan kami itu rasyada. Rasyada itu petunjuk, penjelasan, ilmu ya, atau mungkin ide, inspirasi untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Masya Allah ya. Nanti bisa dihafalkan, bisa diamalkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, ketika kita mendapatkan ujian, permasalahan, situasi yang genting, kita bisa membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh para pemuda kahfi ini, karena ternyata sangat dahsyat, luar biasa istijabah Allah dari doa yang mereka kabulkan. Ya. Kemudian di ayat ke-11 akhirnya rahmat dan juga petunjuk tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Ditidurkanlah mereka. Orang itu sebesar apapun permasalahannya Ibu-ibu ya, kalau dia atau mereka itu bisa tidur, itu suatu kenikmatan yang jauh lebih besar dari semuanya. Karena orang tidur itu tidak ingat apapun, sehingga
Tidak sedikit orang yang punya banyak masalah akhirnya harus membeli tidur dengan obat. Ya, harus membeli nikmat tidur dengan obat. Ya, kalau orang punya banyak masalah tapi masih bisa tidur, insya Allah dia masih baik-baik saja. Tapi kalau sudah tidak bisa tidur, ini berarti berat masalahnya dan tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita punya masalah nggak bisa tidur, nah bisa baca doa tadi ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Jadi tidur itu termasuk rahmat Allah. Hujan juga termasuk rahmat Allah, mendatangkan ketenangan, rehat ya, dari pikiran, dari permasalahan itu ya. Dan tidur yang diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi ini tidur yang sangat-sangat nyenyak. Sehingga mereka saat tidur itu sama sekali tidak mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kita tidur itu kan meskipun lelap ya ibu-ibu ya, kalau ada yang manggil kita lama-lama kedengaran. Tapi tidak dengan Ashabul Kahfi ini, ratusan tahun mereka tidak dengar apa-apa. Padahal tidur, bukan mati ya. Nah ini, maka bahasa Allah di sini, فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ya, jadi Allah menidurkan, dan katanya di sini kata menidurkannya itu telinganya sampai dengan redaksi doroba yadribu. Ya, ditutup telinganya dengan semaksimal mungkin tidak mendengarkan apapun. Nah, seperti kalau kita memakai pakaian wanita itu kan bahasanya falyadribna bihumurihinna. Itu perintah yang benar-benar agar kita memakai kerudung gitu ya. Nah, di sini juga doroba. Doroba itu penegasan. Bagaimana mereka tidur selama 309 tahun ini tidak mendengar apapun suara di sekitar mereka saking nyenyaknya ya. Ini merupakan penjagaan bagi hati mereka dari perasaan ketakutan dan juga keguncangan, dan juga penjagaan bagi mereka dari kaum mereka, sehingga mereka tidak punya rasa takut sama sekali selama 309 tahun ini ya. Kan tadi mereka ketakutan, lari ya. Nah, ditidurkan dalam keadaan yang sangat nyenyak ini sehingga perasaan takut dan guncangnya hati ini benar-benar tidak mereka rasakan lagi. Kemudian di ayat 12, "Summa ba'atsnahum." Ya. Lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Summa itu kemudian, tapi jangka waktunya panjang. Kalau fa itu kemudian tapi jangka waktunya pendek ya. Summa ba'atsnahum, setelah 309 tahun mereka kemudian dibangkitkan lagi. Karena sangat lama jadi bahasa Allah ba'atsna ya, bukan ahyahum seperti kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana gitu ya, semalam. Kalau ini di waktu yang lama itu seperti dibangkitkan kembali setelah kematian, maka bahasanya ba'atsa ya ba'atsu gitu ya. Dibangkitkan kembali, di mana Allah membangkitkan mereka kembali setelah tidur 309 tahun ini ada tujuannya. Lina alam ya. Untuk memberitahukan kepada kita ayul hisbaini ahsa lima labithu amada ya. Mana dua golongan ya yang bisa menghitung berapa lama mereka itu tertidur. Ya, ini nanti diperjelas di ayat 19 ya. Wa kadzalika ba'atsnahum, setelah kami bangkitkan mereka yatasaalu bainahum. Mereka bertanya-tanya, qala qailun minhum kam labistum. Di antara mereka berkata, berapa lama nih kita tidur? Qalu labithna yauman. Ada yang mengatakan sehari. Karena memang mereka itu lari di waktu pagi, dan ketika dibangkitkan Allah setelah 309 tahun itu di waktu sore gitu ya, seakan-akan hanya sehari tidurnya padahal 309 hari. Terus ada yang mengatakan mungkin beberapa hari. Ya sudahlah, nggak perlu kita bahas. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah yang lebih tahu. Kalau sudah begini kita nggak tahu jawabannya, maka kita akhiri dengan Allahu a'lam bis-shawab. Ya, Allah yang lebih tahu mana yang benar gitu ya, karena semua kita menduga saja. Nah, kemudian ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dari ayat 13 inilah kronologi secara detail lebih lengkapnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi trailernya ya, cuplikannya gitu. Cuplikan dari awal sampai akhir, kemudian lengkapnya ini kisahnya mulai ayat 13 ya. Bagaimana?
Nah, di sini nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Ya. Karena tadi tantangan dari orang Yahudi adalah untuk memberikan jawaban tentang kisah Ashabul Kahfi, maka Allah langsung yang mengkisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah menakjubkan ini. Nahnu Allah, kami Allah, naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Ya. Yang menceritakan kepadamu wahai Muhammad, ya, naba'ahum, kabar tentang mereka para pemuda itu bil haqqi, ya, dengan sangat benar. Artinya kisah ini adalah kisah bukan non fiktif, ya, fiktif gitu ya, kisah nyata, benar-benar terjadi, tidak ada kedustaan sedikit pun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di mana mereka para pemuda yang dimaksud, ya, orang-orang Yahudi tersebut adalah pemuda-pemuda yang jumlahnya tidak lebih dari 10 tapi lebih dari 3. Betul-betul para pemuda yang beriman. Yang dengan keimanan tersebut wazidnahum huda, kami tambahkan keimanan yang lain, kami itu tambahkan petunjuk yang lain. Nah, dari ayat ini juga memberikan kita hikmah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, bahwa iman itu ada level-levelnya. Iman itu bisa mengalami fluktuasi, naik dan turun. Adapun yang terjadi pada para pemuda Ashabul Kahfi ini adalah mereka meyakini betul tentang tauhid, sehingga mereka di masa itu disebut dengan al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ketauhidan ini, dari tauhid ini, dari keyakinan ini, ya, muncul keberanian yang sangat luar biasa untuk menyatakan keimanannya siapa yang mereka sembah di tengah-tengah kaum yang saat itu memiliki raja yang sangat zalim dan mereka menyembah patung, ya, di Roma gitu ya. Nah, maka ini juga sama seperti dalam surat At-Taubah ayat 124, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang-orang yang beriman kami tambahkan keimanannya itu. Jadi dari iman itu bisa terlihat, ya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, perbuatannya, ekspresinya, ya, kemudian tingkah lakunya. Di antaranya ada tadi, ya, mereka tidak takut melawan kebatilan. Ya, ini tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan salah satu cara berdakwah. Ya, kebenaran itu kan kalau tidak disuarakan maka akan menjadi bisa kalah gitu ya. Adapun bisa menang karena ada yang menyuarakan. Dan untuk menyuarakan kebenaran ini butuh keberanian, yang keberanian ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang telah diberi petunjuk keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang saya cintai, ya, mengapa Allah memilih pemuda, ya, yang menjadi aktor daripada aktor utama daripada kisah ini? Karena memang golongan kaum muda ini adalah golongan, ya, yang menerima perkara yang hak dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dari guru-guru mereka, ya, saat itu ya telah tenggelam dalam kebatilan dan kesesatan, ya. Dan karena itulah, ya, kebanyakan orang yang menyambut baik seruan Allah ini di kalangan muda, ya. Jadi non sewu nih lebih terbuka pemikirannya, lebih mudah menerima informasi-informasi baru begitu ya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan anak-anak muda itu tentunya sangat berbeda, ya, dengan ketika berdiskusi dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Tapi insya Allah yang berada di majelis ini, meskipun di antara kita ada yang sudah sepuh-sepuh nih saya lihat ya, tapi karena panjenengan semua adalah para dosen yang biasa berdiskusi dengan anak-anak muda yang memiliki visi misi ke depan jauh lebih baik, itu insya Allah jiwa kita akan selalu menjadi jiwa pemuda, ya ibu-ibu sekalian ya, meskipun usia kita tidak lagi muda begitu ya, termasuk juga
saya gitu ya. Jadi merasa juga selalu muda karena memang yang kita hadapi adalah anak-anak muda gitu ya. Berbeda lah kalau kita sudah sepuh yang kita ajak berdiskusi orang-orang sepuh itu ya. Jadi yang tema yang dibicarakan juga tema-tema tentang jadul ya, zaman dulu gitu. Tapi meski kita sudah usia senior, kalau kita sering berdiskusi dengan anak-anak junior, kita akan selalu merasa muda gitu ya. Dan ini sudah dibuktikan juga oleh para pakar bahwa mengajak untuk sesuatu yang baru itu lebih mudah ya kepada anak-anak muda daripada kepada orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Nah, ini kan yang dibawa oleh para pemuda Al-Kahfi ya, pemuda Ashabul Kahfi ini adalah sesuatu kepercayaan dan keyakinan yang tidak sama dengan para nenek moyangnya terdahulu begitu ya di sini. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di mana nih buktinya Allah menambahkan petunjuk dari keimanannya tersebut. Nah, ini yaitu adanya keberanian mereka dalam memproklamasikan diri mereka, mengumumkan diri mereka di hadapan raja, jajarannya, bahkan kaumnya bahwa mereka itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang yang beriman tapi diam ya dengan keimanannya. Ada orang yang beriman tapi berani menyuarakan konsekuensi dari keimanannya tersebut. Kebenaran, dakwah, menyerang kebatilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu kan tidak banyak. Nah, inilah tambahan petunjuk yang Allah berikan ya kepada Ashabul Kahfi ini. Warabatna ala qulubihim. Ya. Allah mengikat hati mereka. Maksudnya meneguhkan hati mereka dengan keimanan. Idqamu, di mana saat itu mereka harus berdiri dalam situasi istilahnya di sidang begitu ya, sedang di sidang di hadapan raja, aparat dan juga kaumnya, tapi mereka tetap teguh faqalu, mereka tetap mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan akhar min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Bahwa Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan langit dengan lapisan-lapisannya as-samawat, itu berbagai lapisan langit ya, wal ard, dan juga bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan, kami tidak akan menyembah selain Allah, laqad qulna idzan syatata. Kalau kami menyembah selain Allah, maka ini merupakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Sebentar Ibu-ibu, saya mohon izin dulu. Nah, di sini ya. Di sini yang mereka proklamirkan itu ada tauhid rububiyah. Rabbus samawati, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ya, bahwa Rabb yang mereka sembah itu bukan patung-patung yang mereka sembah ya. Karena mereka hidup di Roma, mereka menyembah patung-patung. Nanti bisa disaksikan Ibu-ibu ya filmnya, tapi cukup panjang, mungkin butuh waktu 10 jam untuk menyaksikan film Ashabul Kahfi ini ya. Nah, mereka tauhid rububiyah, ya, Rabb mereka. Rabb itu apa? Itu sangat luas ya maknanya, yang menciptakan, yang mengatur skenario kehidupan kita, yang mencukupi, menjamin rezeki kita, yang mematikan dan menghidupkan begitu. Dan juga mereka memproklamirkan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Lan nad'u min dunillahi ilahan. Kalau kita sudah mengakui tauhid rububiyah bahwa yang menciptakan kita, yang menciptakan langit bumi adalah Allah, maka otomatis akan muncul tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini dipisah itu nggak bisa. Mereka misalnya ada orang mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka menyembah patung. Itu tidak bisa. Ya. Kalau itu terjadi berarti itu perkataan yang jauh dari kebenaran. Jadi tauhid
rububiyah dan uluhiyah ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ditambah lagi nanti tauhid asma was sifat ya. Jadi tauhid ada 3 macam. Begitu. Kemudian berikutnya ayat ke-15 ya. Haulai ya. Jadi itu tadi kondisi Ashabul Kahfi yang hanya mengakui ya bahwa Rabb mereka adalah Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum mereka, kaum yang hidup di antara Ashabul Kahfi ini adalah ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Padahal tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah kepercayaan yang benar. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini namanya istifham ingkari ya Bu ya. Pertanyaan sifatnya pengingkaran. Siapakah yang lebih zalim? Melebihi orang-orang yang membuat kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kemarin pernah terjadi di ayat-ayat sebelumnya ya, yang termasuk kedustaan yang besar adalah menganggap, mempercayai bahwa Allah ini memiliki anak ya, bahwa ada orang-orang tertentu yang diyakini sebagai anak Tuhan seperti Uzair di kalangan orang Yahudi, Nabi Isa di kalangan Nasrani, dan juga para malaikat di kalangan kaum musyrikin. Jadi ketika sedang diselidiki atau disidang, ini ada dialog ya, ada dialog. Kami tidak menyembah seperti yang mereka sembah ya, yaitu kalian sembah para patung itu ya. Tapi karena para pemuda ini, di dalam tafsir disebutkan bahwa mereka ini sebenarnya adalah juga para pejabat. Dan kalau kita lihat filmnya, wallahualam apakah itu ada asarnya atau tidak, di antara pemimpin para pemuda ini bahkan menantu dari raja itu sendiri ya, Raja Dyaxius ya. Nah ini raja tidak mau gegabah ya, ketika mereka kekeh dengan keimanannya, langsung membunuh mereka atau bagaimana, tidak. Karena mereka ini tidak punya track record yang buruk ya, nanti bisa dipersalahkan oleh masyarakat begitu dan rakyatnya begitu. Maka raja masih memberi mereka kesempatan untuk berpikir agar bisa kembali kepada akidah nenek moyang yang menyembah patung ini. Tapi Masya Allah ya ibu-ibu sekalian, bahwa kesempatan tersebut justru digunakan oleh para pemuda tadi, karena sebenarnya para pemuda ini tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, ketika diselidiki, diciduk satu persatu, barulah mereka ketemu, karena mereka keimanannya itu secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya pada tahu, oh kamu juga pengikut saya, pengikut agama yang sama seperti saya, kamu juga gitu ya. Akhirnya setelah mereka bertemu, malah justru kesempatan penundaan hukuman ini dijadikan oleh mereka untuk mengatur strategi bagaimana supaya bisa selamat ya, menyelamatkan diri dan menyelamatkan akidahnya dari sang raja zalim ini. Kemudian mereka putuskan untuk meninggalkan kaumnya atau lari karena memang kondisi masyarakat di tempat tersebut sangat tidak kondusif untuk tempat tinggal orang-orang yang tidak menyembah dan mengikuti akidah nenek moyang mereka saat itu. Maka di sini disebutkan di ayat 16 oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jika kalian ya meninggalkan, mereka yang tadi sudah memutuskan untuk melarikan diri ya, karena sudah tidak kondusif lagi, mereka pasti dibunuh gitu kan. Ya udah, pergilah ya, carilah tempat di mana di tempat tersebut ya ada sebuah bukit, di sana ada gua ya, yang syurlakum rabbukum merahmati, insyaallah dengan kalian berlindung di sana janji Allah akan melimpahkan rahmatnya dan menyediakan
segala solusi ya dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, nah di sini jadi karena kondisi mereka sudah tidak baik, ini kita boleh Ibu-ibu ya ketika di dalam masyarakat untuk menjaga keimanan kita tidak bisa lagi kondusif keadaannya, kita bisa hijrah ya, meninggalkan tempat tinggal tersebut untuk menyelamatkan akidah kita sebagaimana yang pernah dilakukan hampir semua para nabi. Rasulullah termasuknya ya harus berhijrah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya para nabi berhijrah meninggalkan kaumnya gitu ya di sini. Dan disinilah juga termasuk rahmat Allah ya yang diberikan kepada para pemuda ini juga pernah diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika harus berhijrah bersama Abu Bakar ya. Jadi Allah menghapus jejak-jejak mereka sehingga jejak mereka tidak bisa terendus ya, sangat butuh waktu yang sangat lama untuk menemukan tempat persembunyian mereka sebagaimana juga Rasulullah SAW bisa selamat dalam hijrah dari Mekah sampai Madinah ya. Nah ini gambar guanya ya yang ada di Yordan. Ini kemudian Allah juga luar biasa Ibu-ibu ya, memberikan mereka petunjuk untuk mendapatkan gua ini juga bukan gua yang sembarangan ya. Yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga jasad mereka dalam keadaan tidur selama 309 tahun itu bukan sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta gitu ya. Nah, mereka akhirnya menemukan gua tersebut dan mereka sangat lelah dari pelarian, mereka tertidur semuanya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datas shimal ya. Jadi gua itu adalah gua yang menghadap ke utara ya. Sehingga ketika matahari terbit kan orang itu perlu sinar matahari Bu. Kalau 300 tahun jangankan 300 tahun ya mungkin 10 tahun atau 20 tahun fisik kita tidak kena sinar matahari kan bisa busuk. Ya, ini salah satu cara Allah menjaga fisik mereka saat tidur. Itu goa itu bukan goa sembarangan gitu ya. Jadi goa itu adalah goa yang menghadap ke utara yang sehingga apabila matahari itu terbit ya akan memberikan cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari anil yamin ya, dari arah kanan. Kemudian jika matahari itu terbenam ya itu akan memberikan cahayanya dari arah kiri begitu ya. Wahum fi fajwatim minhu ya. Wahum fi fajwatim minhu. Jadi mereka berada dalam lubang ya, ada lubang cahaya yang mengantarkan sinar matahari ke dalam gua tersebut ya. Nah, wahum fi fajwatim minhu. Dzalika min ayatillah. Maka disebut di sini ya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. May yahdillah fahuwal muhtad. Siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa-siapa yang sesatkan oleh Allah maka mereka tidak akan mendapatkan pertolongan ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gua ini ada di Yordan di ibu kota Amman ya. Ini seperti ini gambaran dalamnya ya Ibu-ibu ya. Jadi menghadap ke utara dan bisa terkena sinar matahari sehingga tubuh mereka tidak membusuk begitu dalam waktu 309 tahun dan dalam keadaan tertidur. Nah, kemudian setelah lama mereka mencari jejak Ashabul Kahfi ini ternyata ditemukan juga oleh para aparat kerajaan Ibu-ibu ya. Tapi Allah lagi-lagi memberikan rahmatnya kepada Ashabul Kahfi ini. Jadi saat mereka melihat jasad yang tidur itu ya, mereka langsung dilingkupi dengan rasa ketakutan. Rasa ketakutan ya dan melarikan diri ya. Dan di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tahsabuhum aiqab wa hum rukud. Kalian menyangka bahwa mereka itu tertidur, mereka itu bangun, aiqab, ikut bangun ya.
Wahum rukut, padahal mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Tapi setiap pagi dan sore tubuh tersebut dibolak-balikkan oleh Allah. Mereka tetap bergerak, ya, bergerak agar tubuhnya tidak membusuk, ya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Adapun anjing yang bersama mereka itu mengunjurkan kedua lengannya ya, kaki depan di muka pintu gua. Jadi kalau anjingnya itu tidak berada di dalam gua, tapi di luar, ya, di luar dalam keadaan duduk sambil mengunjurkan dua lengannya. Lawit talata alaihim lawallaita minhum firar. Ketika kalian menyaksikan jasad mereka, kalian akan melarikan diri karena takut. Mulik taminhum ru'ba, seperti dihantui dengan ru'ba itu petir, seperti orang yang kena petir begitu, ya. Masya Allah. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sebagai tersangka ditemukan dalam keadaan tidur dan tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan pasti tertangkap dan dibunuh gitu, ya. Tapi ternyata Allah mempersiapkan itu semua dengan sangat luar biasa, di mana meski mereka dalam keadaan tidak berdaya, orang-orang tidak bisa menyentuhnya, ya, karena Allah memberikan rasa ketakutan bagi siapa yang melihat, ya, jasad tersebut. Dan Masya Allah ibu-ibu, ya, kenapa di sini orang yang melihatnya itu menyangka bahwa mereka itu bangun, watasabuhum aikot, mereka menyangka bahwa mereka bangun, wahum rukut, padahal mereka itu tidur, ya. Karena saat mereka tertidur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup mata mereka secara sempurna, ya. Jadi matanya masih terbuka. Dan Masya Allah ibu-ibu, ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penjagaan terhadap fisik mereka dalam waktu yang sangat lama, yaitu 309 tahun itu. Sangat lama. Kalau seandainya mata itu tertutup rapat, maka bola matanya juga akan membusuk. Sebagaimana kita dapati, ya, kalau jenazah itu sudah dikubur dalam waktu yang lama, ya, itu akan hilang bola matanya, begitu kan, tinggal tengkoraknya begitu. Ini 309 tahun kan bukan waktu yang singkat begitu. Jadi dengan mata yang terbuka masih terbelalak tadi, itu bisa terkena, ya, sinar matahari dan juga bisa memberikan penjagaan pada mata tersebut dalam waktu yang lama agar fisiknya tidak rusak, ya. Nanti bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir tentang hal ini, ya. Masya Allah. Ini jadi kejadian ini sangat luar biasa dijelaskan oleh Allah dengan sangat rinci gitu, ya. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit, ya. Jadi mereka membawa seekor anjing. Anjing itu tidak bersama mereka di dalam goa, akan tetapi di luar goa. Nah, ini termasuk juga ada inti hukum yang Allah ingin sampaikan di dalam kisah ini, Ibu, ya. Yang pertama, anjing tidak masuk ke dalam gua, tapi berada di luar, karena kita tahu semua dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk, ya, ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung ataupun ada anjing, ya. Karena di dalam goa tadi Allah menurunkan banyak rahmatnya. Rahmat itu juga bisa termasuk diantaranya adalah kehadiran para malaikat yang menjaga, ya. Maka Allah membuat skenario untuk anjing ini tidak sampai masuk ke dalam goa, ya. Dan yang kedua juga dari ayat ini memberikan bukti kepada kita bahwa sebenarnya kita diperbolehkan untuk memelihara anjing dengan 3 alasan. Tapi kalau alasannya bukan 3 ini nggak boleh. Yang pertama adalah man iqtana, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Man iqtana kalban laisa bi kalbi saidin. Siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu. Jadi yang pertama boleh dilakukan adalah memelihara anjing untuk berburu. Wala masya, atau untuk menjaga ternak. Wala ardin, atau untuk menjaga
pertanian, ladang, ya. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Maka kalau bukan dengan 3 alasan ini, Allah akan mengurangi pahala dari amalnya 2 qirot setiap hari. 1 qirot itu sama seperti Gunung Uhud. Ibu-ibu yang sudah tinta umroh dan haji tentunya tahu ya. Uhud itu bukan satu gunung, dikatakan Uhud itu bersatu karena bukit-bukit yang bersatu. Makanya itu di Uhud itu kan ada jalan ya. Sebelah kanan juga Uhud, sebelah kiri juga Uhud gitu ya. Yang sebelah kanan itu yang Jabal Rumah itu yang tempat para pemanah, yang sebelah kiri kan ada makam syuhada Uhud ya. Itu masih Uhud, mau kanan mau kiri masih Uhud gitu. Karena gunung-gunung yang bersatu. Ahad itu kan satu, Uhud itu bersatu. Jadi kalau kita pelihara anjing bukan dengan 3 tujuan ini, nauzubillah ya, itu 2 qirot 1 hari berkurang. Padahal bisa jadi nih amalan kita pahalanya nggak nyampe 1 qirot gitu ya. Nah di sini. Kemudian yang ketiga dari hikmah tentang anjing ini memberikan faidah bahwa dalam bersahabat dengan orang-orang solih itu memiliki faidah yang besar. Sehingga anjing pun dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bersama dengan sahabat orang-orang yang solih gitu ya. Jangan kebalik ibu-ibu ya, orang-orang solih bersahabat dengan anjing. Anjing kalau bersama dengan orang-orang yang solih itu dimuliakan, tapi ada batasan-batasannya di sini ya. Ini jadi keberkahan berada bersama orang-orang yang solih gitu ya. Lawit tola'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum roba. Kalian apabila menyaksikan ya jasad mereka itu akan dipenuhi dengan rasa takut. Ini merupakan penjagaan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ashabul Kahfi, di mana orang yang mengejarnya tadi ketika akan menyentuh tubuh mereka, itu mereka ditimpakan perasaan takut yang sangat luar biasa sehingga mereka tidak berani mendekat apalagi menyentuhnya ya. Nah, kemudian di ayat ke-19 ya, saat mereka bangun ya, bangun kembali setelah 309 tahun tertidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika, demikianlah kisah mereka. Lalu setelah waktu yang lama, ba'atsnahum, kami membangkitkan mereka kembali, menghidupkan, membangunkan mereka kembali dari tidurnya. Liyatasa'alu bainahum, mereka bertanya satu dengan yang lain. Qala qailum minhum, salah satu di antara mereka bertanya, kam labithtum, berapa lama nih kira-kira kita tidur di gua ini? Qalu labithna, sebagian besar mereka bilang yauman au ba'dha yaum, sehari, yaitu tadi yang saya sampaikan, mereka lari di waktu pagi sampai di gua, kemudian bangunnya itu dibangunkan oleh Allah di waktu sore, au ba'dha yaum, atau mungkin beberapa hari. Tapi ada yang menengahi, qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Sudahlah, kita nggak perlu berdebat. Allahu a'lam. Lalu saat mereka bangun itu mereka merasa sangat lapar. Ya, 309 tahun ya, perutnya keroncongan gitu ya, pengen makan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Salah seorang di antara mereka harus pergi ke kota dengan membawa warak. Warak itu uang dari perak ya tuh ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, untuk membeli makanan yang lezat, yang enak. Nah, falyatikum birizqin min, agar menjadi rizki yang bisa mereka nikmati, waliyatalattaf ya. Tapi hendaknya dia melakukan ini dengan sembunyi-sembunyi, dengan berhati-hati, wala yusy'iranna bikum ahada, agar hal ini tidak diketahui oleh siapapun begitu ya. Jadi setelah 3 abad terjadi, mereka tidur di dalam gua tersebut ya, mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari dan dalam keadaan lapar ya, mereka harus membeli makanan dan mengutus salah satu di antara mereka agar tidak ketahuan kalau rombongan begitu ya. Nah, di sini juga ibu-ibu dari ayat ini yang menjadi dasar wakalah ya. Nah, wakalah itu diperbolehkan. Jadi kita mewakilkan akad jual beli kepada orang lain ya. Nah, wakalah ini bisa bil ujroh, bisa bidunil ujroh, bisa sukarela, bisa pakai fee ya.
Ini kalau tolong belikan saya kulkas, nah itu boleh ya diwakilkan. Kalau minta fee ya boleh, itu namanya wakalah bil ujroh. Kalau karena teman sendiri nitip ya, nah, nggak pakai fee nggak apa-apa, itu wakalah bidunil ujroh. Dan di sini kita juga boleh memakan atau mengkonsumsi makanan yang lezat ya, karena memang tadi sebagaimana saya ceritakan para pemuda ini bukan para pemuda biasa, mereka juga para pejabat di di kerajaan tersebut biasa makan makanan yang lezat, apalagi dalam keadaan lapar, dan ini hal yang boleh saja asal tidak berlebih-lebihan, begitu ya. Kemudian di antara mereka berpesan tadi agar berhati-hati ya, jangan sampai ketahuan oleh orang. Kenapa? Di dalam ayat 20 disampaikan innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Karena kalau sampai ada salah seorang di antara mereka yang melihatmu, pasti mereka akan merajamu, menyiksamu, melemparimu dengan batu. Karena atau yu'idukum fi millatihim, ya, memaksa engkau agar kembali kepada kepercayaan mereka. Walan tuflihu idzan abada. Kedua-duanya ini adalah keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali. Mau dilempar, disiksa juga tidak menguntungkan. Kemudian untuk kembali ke agama mereka juga tidak menguntungkan. Artinya kalau itu terjadi ya tidak ada jalan lain yang lebih baik melebihi kematian. Dan kematian dalam kebenaran ini jauh lebih baik begitu ya. Jadi ini konsekuensinya ya Ibu-ibu ya. Jadi ada 3 kondisi di sini. Ya, orang yang memegang teguh agama yang benar kalau ketahuan ya oleh mereka-mereka yang tidak benar, yang tadi mengancam itu ya, paling ya akan dihukum ya, atau dipaksa untuk kembali ke dalam agama. Maka jika itu terjadi, pilihlah engkau kematian, itu jauh lebih baik, karena orang yang meninggal dalam mempertahankan atau dibunuh ya, dibunuh dalam mempertahankan agamanya ini termasuk ke dalam kategori mati syahid gitu ya. Nah, ini Ibu. Terus bagaimana kisah selanjutnya? Ini akhirnya ya kisahnya. Setelah salah seorang tadi sampai di kota, itu dia merasa seperti orang yang gila Ibu-ibu ya. Ya. Kenapa? Karena ya otomatis setelah 309 tahun ya, situasinya sudah berubah total. Ya, sudah sangat berubah total. Jadi dia seakan mimpi tapi ternyata nyata. Dan kondisi seperti itu membuat dia seperti gila gitu. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Saya ini di mana gitu ya, bingung gitu. Karena semuanya tata kota sudah berubah, orang-orangnya juga berubah. Nggak ada yang sama sekali seperti saat dia ada begitu. Nah, ini terus bagaimana masyarakat saat itu tahu bahwa mereka adalah Ashabul Kahfi, tokoh-tokoh yang hidup 309 tahun yang lalu. Nah, itu kronologinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang tadi ya, yang pergi ke kota, dia membeli makanan. Kemudian saat dia mendatangi sang penjual, itu sang penjual memperhatikan ini kok orangnya aneh banget. Pakaiannya beda Ibu-ibu ya, modelnya ya. Pakaian zaman 300 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda ya modelnya. Jilbabnya pun beda, kalau kita pakai jilbab modelnya sudah nggak model sekarang lagi gitu kan. Kemudian ketika membeli makanan, menyodorkan uang, apalagi kaget penjualnya. Ini uang adalah harta karun gitu ya. Tidak ada sekarang, ini uang zaman dulu, 3 abad yang lalu begitu. Akhirnya dicurigai. Ditanya-tanya, pemuda ini bilang, saya adalah penduduk kota ini gitu, nama saya ini, saya hidup mana raja ini ya, rajanya namanya siapa nih, Raja Dikianus ya, Raja Dikianus gitu. Nah, orang ini baru nyambung ini, Raja Dikianus itu hidup 309 tahun yang lalu, 300-an tahun yang lalu gitu. Wah, ini dia merinding, mulai merinding ya. Apakah ini termasuk orang-orang yang dulu kisahnya dikejar oleh sang raja dan bala tentaranya itu ya gitu. Ya, padahal rajanya sekarang ya ketika si pemuda Kahfi ini dibangkitkan itu rajanya itu muwahhid, muslim. Tapi saat dia lari tadi kan rajanya musyrik gitu ya. Maka di sini bahasa Allah
wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Ya. Bagaimana Allah, ini terjemahnya ada yang terpotong nih, nggak tertulis. A'tsarna usur itu bagaimana Allah kisahkan kembali jejak, ya, jejak mereka. Athara 'alaihim itu menelusuri kembali jejak mereka sehingga bertemu tentang orang yang hidup 3 abad yang lalu tapi masih tetap bisa hidup begitu ya. Dengan tujuan apa? Dia alamu untuk memberikan ta'lim, mengajarkan kepada kita anna wa'dallahi haq, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar. Pertolongan Allah itu ada. Kan tadi para pemuda mohon rahmat kepada Allah dan diberikan petunjuk, diantaranya adalah agar memberitahu bahwa kebenaran itu pasti menang. Kemudian hakikat yang Allah inginkan dari kisah ini, selain untuk menunjukkan kepada kita bahwa janji Allah itu benar, adalah wa anna sa'ata la raiba fi, bahwa hari kiamat itu tidak juga diragukan sama sekali. Allah bisa menidurkan orang selama 309 tahun masih utuh, dibangunkan kembali masih dalam keadaan sehat walafiat seperti semula. Ya. Kemudian saat sang penjual tadi bilang, berbisik-bisik ya sama para pedagang yang lain gitu ya. Ini siapa-siapa, akhirnya ditelusuri Ibu ya. Ditelusuri, tapi kisahnya ini tidak disebutkan secara detail ya. Ditelusuri di mana rumah kamu tersebut dulu ya. Pemuda ini datang ya ke bekas rumahnya dan ternyata ketemu sama apa ya namanya, canggah ya, mungkin sudah bukan cucu lagi, bukan cicit lagi karena sudah 300 tahun gitu ya. Yang ternyata dari cucu perempuannya itu kalau di film ya, itu sangat mirip sekali dengan istrinya dulu gitu. Dan ternyata ketika ditanya-tanya, dia punya tempat rahasia yang tidak diketahui tentunya oleh cucu buyutnya ya. Dia tunjukkan, oh ternyata benar, ini berarti adalah pemuda yang termasuk lari di masa Raja Dikianus itu gitu ya. Akhirnya raja dilaporkan ya ke pihak raja yang saat itu sudah muslim. Wah, ini berarti orang-orang suci ya, orang-orang yang benar, orang-orang suci. Akhirnya mereka ingin menyambut kedatangan para pemuda tersebut ya, mau dijemput gitu ya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Mereka akhirnya berselisih nih, gimana nih cara mengenang kesucian orang-orang ini, cara menghormati orang-orang ini saat mereka akan dijemput gitu ya. Itu sang pemuda yang tadi beli makanan minta izin untuk pergi terlebih dahulu untuk memberitahu teman-temannya, dan karena teman-temannya sudah menunggu makanan itu dengan rasa yang sangat lapar ya, dia pergi membawa makanan tersebut. Kemudian pihak kerajaan mereka berselisih ya, ini gimana nih cara menjemputnya ya, mau diarak beramai-ramai. Kemudian ibu-ibu qadarullah ya, setelah mereka makan makanan tersebut, Allah menidurkan mereka kembali dan mereka tidak terbangun untuk selama-lamanya. Jadi diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika dijemput mereka sudah meninggal lagi. Nah, kemudian sang raja menginginkan gitu ya, dibuat masjid tempat tersebut ya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu lahum alaihim bunyana gitu ya. Kalau gitu kita bangun sebuah prasasti untuk mengingat mereka. Ada yang kemudian sang raja bilang, qala alladziina ghulibu ala amrihim. Ghulibu ala amrihim itu adalah orang yang keputusannya dihormati, yaitu sang raja memutuskan dibangun masjid ya di situ, tempat ibadah seperti itu ya, untuk menghormati kesucian mereka ini. Nah, dari sini juga ada hukum yang terkait dengan syariat kita ya tentang pembangunan masjid dan kuburan ya, karena di situ dijadikan kuburan, ada yang mengusulkan untuk dibangun masjid juga. Itu tidak diperbolehkan kalau di dalam Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida, menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Yuhadziru mislama sona'u. Ini menjadi peringatan kepada kaum muslimin ya, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Maka Rasulullah memberi solusi ya, ketika misalnya ada kuburan dibangun masjid, mana yang lebih dulu? Kalau kuburannya dulu berarti masjidnya yang harus dimusnahkan. Kalau masjidnya dulu, terus kemudian ada orang yang menguburkan jasad di situ, maka jasadnya yang harus dipindahkan. Begitu ya. Maka kita tahu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu supaya menghindari perlakuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, berlebih-lebihan dalam menghormati orang yang suci, orang yang mulia, seperti itu. Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah, ibu-ibu ya. Maka kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, ya kita ke Raudhah. Jadi sebenarnya itu bukan wilayah masjid, itu Raudhah itu berbeda sebenarnya. Kalau kita lihat di ini ya, konstruksi bangunannya itu berbeda ibu-ibu ya. Kalau yang depan Raudhah yang ada mimbar itu memang masjid. Ya, karena memang rumah Rasulullah itu nyambung dengan masjid. Tapi itu bukan masjid, rumah Rasulullah nyambung dengan masjid. Maka kubahnya kan berbeda itu ya. Kalau yang lain-lain itu perluasan ya. Kalau Masjid Nabawi yang asli itu yang tiangnya lebih kecil, warnanya oranye. Kalau yang lain kan tiangnya putih. Itu sudah perluasan. Ya, yang ada lampu-lampu, karpetnya hijau itu Raudhah ya, dan di situ ada kamar Aisyah. Jadi Rasulullah itu dikuburkan di kamarnya Aisyah, ibu-ibu ya, merinding ya, di kamar Aisyah, yang juga untuk menjaga jasad Abu Bakar, juga Umar, Abu Bakar juga Umar juga dimakamkan di situ. Jadi di kamar Aisyah ada 3 makam. Dan itu ada lubang dan tulisannya ya di dekat Raudhah itu ya, makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, dan ada juga makam Umar bin Khattab ya, ada 3 makam di sana. Kalau dimakamkan di luar, bisa jadi ya, makam Rasulullah ini akan dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung kemusyrikan ya. Karena itu sangat mungkin sekali sebagaimana yang terjadi di sebagian tempat sekarang, meskipun itu di negara-negara Muslim begitu ya. Gitu. Dan maaf, itu pun sudah ya. Karena waktu mungkin bisa dipercepat, nih 2 menit lagi, J. Oh baik, nanti berarti sampai akhir kisah nih selesai ya. Jadi tidak sampai ke ayat 31 ya Bu Ibu ya. Sampai ayat 23 saja berarti, 22 ya. Ini sudah terakhir nih kisahnya. Nah, setelah berlalu lama ya di masa Ashabul Kahfi ini terjadi, namanya kisah itu kan kalau sudah ratusan tahun lewat, pasti akan ada perselisihan ya. Makanya setelah lama kejadian tersebut, ketika di masa Rasulullah SAW ini pun terjadi perdebatan antara ahlul kitab sendiri, sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang menceritakan bahwa jumlah mereka itu 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bin wahib. Ada yang mengisahkan jumlah para pemuda ini ada 5, yang keenam adalah anjingnya, tapi mereka tidak yakin tentang itu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, kalau ada perdebatan ini kita singkat ya, maka fala tumari fihim mira'an illa dhahira. Ya. Fala tumari fihim mira'an illa dhahira. Mira itu kan berjidal. Kita tidak boleh berjidal untuk hal-hal yang tidak menjadi esensi sebuah kisah, ya kecuali hanya zahir saja, nggak usah dimasukkan hati. Ini tidak penting masalah jumlah. Yang terpenting adalah inti pelajaran dari sebuah kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui ya apakah kisah itu benar atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wala tastafti fihim minhum ahada. Kita tidak boleh berkonsultasi ya tentang kisah ini ataupun yang lain. Tastafti itu minta fatwa ya kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana yang dilakukan oleh 2 orang musyrik tadi. Gitu ya. Jadi kalau di dalam tafsir ibu-ibu ada apa? Ada namanya kisah-kisah Israiliyat itu ya. Di dalam tafsir itu banyak. Tapi kalau di Ibnu Katsir itu tidak banyak disebutkan ya. Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah dari ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu kita cukup untuk menambah wawasan,
tidak perlu kita imani 100%, tapi kita juga tidak boleh 100% menyangkalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini aplikasi dari akhir ayat ini. Wala tastafti fihim minhum ahada. Untuk menyelesaikan permasalahanmu, maka kamu tidak perlu minta fatwa kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi selesai hanya kisahnya saja ya. Nanti ayat 23 ini sudah di luar kisah Ashabul Kahfi ya. Ini. Jadi kisahnya Ashabul Kahfi intinya ada di ayat 9 sampai ayat 22. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, tapi karena waktunya sudah mau menunjukkan 12:30, kita sudahi pertemuan ini sampai pada ayat 22 ini, nggih. Mudah-mudahan dari kisah ini banyak manfaat yang kita peroleh. Sebenarnya ada hikmah-hikmah kisahnya, bisa dibaca juga ya oleh ibu-ibu semua. Ada 12 ya. Insya Allah besok kalau ada kesempatan lagi bisa kita sampaikan juga setelah ayat 23 kita bahas sampai ayat 31. Demikian Allahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakum jami'an.